Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azima Syahidah dengan NIM 2285220046. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali 8 keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah mikrokonseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali 8 keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor, yaitu keterampilan tending, rapport, acceptance, membuka percakapan, pertanyaan terbuka, parafrase, konfrontasi, dan dorongan minimal. Yang pertama, keterampilan attending. Keterampilan ini berkaitan bagaimana konselor memberikan perhatian penuh pada klien. Ini melibatkan seluruh aspek dari bahasa tubuh seperti kontak mata, posisi tubuh yang menghadap klien, lalu ekspresi wajah yang menunjukkan empati dan kehadiran. Dengan attending, konselor menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan dan terlibat dengan apa yang dibagikan oleh klien. Lalu konselor juga harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan klien merasa dihargai dan dipahami. Halo Rani, apa kabar? Kok kamu gak pernah kelihatan lagi sama ibu, baru kelihatan sekarang? Apa kabar nak? Ayo duduk sini. Oh iya Rani, ibu perhatikan kamu tampaknya gugup ya saat pelajaran matematika. Apa yang membuatmu merasa seperti itu Rani? Bisa Rani ceritakan kepada ibu? Ya ibu, sebenarnya saya nggak ngerti pelajaran matematika bu. Saya berniat bertanya pada guru matematika, tapi entah kenapa saya sama sekali tidak berani untuk bertanya bu. Lalu yang kedua ada rapport. Rapport yaitu keterampilan seorang konselor untuk membangun hubungan harmonis yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling pengertian antara konselor dan klien. Keterampilan ini merupakan fondasi yang memungkinkan klien merasa aman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka yang paling dalam. Konselor yang berhasil membangun rapport yang baik akan menemukan bahwa klien lebih terbuka dan klien juga akan lebih responsif selama proses konseling. Kamu tahu Rani, semua orang kadang merasa takut untuk bertanya, tapi kamu harus tahu itu adalah bagian dari belajar. Ibu di sini untuk dukung kamu Rani. Iya ibu, terima kasih udah mau dukung saya. Lalu selanjutnya ada acceptance atau penerimaan. Ini adalah sikap konselor, sikap menerima klien apa adanya tanpa prasangka atau penilaian. Ini tuh tidak berarti konselor harus setuju dengan semua perilaku atau pemikiran klien, tapi harus menghormati hak klien untuk menjadi diri mereka sendiri. Penerimaan ini penting untuk menciptakan ruang yang aman di mana klien dapat mengeksplorasi dan memahami diri mereka sendiri tanpa takut dikritik. Oh iya Rani, perasaan yang kamu alami ini wajar dan ibu sangat-sangat menghargai keberanian kamu untuk bercerita kepada ibu. Oke, kita pasti bisa kerjasama untuk mengatasinya. Kita pasti bisa, Rani pasti bisa. Iya ibu. Lalu selanjutnya ada keterampilan membuka percakapan. Keterampilan ini melibatkan cara konselor memulai sesi konseling. Tujuannya adalah untuk membuat klien merasa penting dan dihargai sejak awal percakapan.
konselor mungkin memulainya dengan menyapa klien dan menanyakan tentang keadaan mereka atau topik yang ingin mereka bahas, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan siap untuk berdialog secara produktif. Oke Rani, kita mulai terlebih dahulu dari apa yang paling mengganggu kamu tentang matematika. Apa yang paling kamu gak suka tentang matematika? Bisa Rani ceritakan kepada ibu? Sebenarnya saya tuh bingung di beberapa konsep ibu, jadi saya gak paham tentang konsep matematika yang itu, tapi saya tidak berani untuk bertanya, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang dirancang untuk mendorong klien berbicara lebih banyak dan mengungkapkan informasi yang lebih mendalam. Pertanyaan ini biasanya tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak saja, melainkan membutuhkan jawaban yang lebih deskriptif dan reflektif, yang pada gilirannya dapat membantu konselor memahami klien dengan lebih baik. Coba ibu mau bertanya kepada Rani, bagaimana perasaan Rani ketika kamu mencoba memahami konsep tersebut secara sendiri? Saya merasa sedikit frustasi sih Bu, dan tidak yakin. Lalu yang keenam, ada keterampilan memparafrase. Memparafrase ini adalah teknik di mana konselor mengulangi atau menyatakan kembali apa yang telah dikatakan oleh klien dengan kata-kata konselor sendiri. Ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa konselor telah memahami pesan klien dengan benar, dan juga memberikan kesempatan bagi klien untuk mendengarkan perspektif lain atas apa yang telah mereka sampaikan. Oke, baik. Jadi kamu merasa frustasi dan tidak yakin atas kemampuanmu sendiri dalam konsep matematika tersebut ya? Apakah itu benar? Iya Ibu, saya merasa seperti itu. Yang ketujuh ada konfrontasi. Nah, konfrontasi di sini dalam konseling itu bukan berarti tentang pertengkaran seperti itu ya, melainkan tentang menantang klien secara lembut untuk mempertimbangkan ketidaksesuaian dalam pemikiran atau perilaku mereka. Ini dilakukan dengan cara yang mendukung dan bertujuan untuk membantu klien menjadi lebih sadar akan diri mereka sendiri dan mendorong pertumbuhan pribadi. Kamu bilang kamu ingin lebih baik dalam pelajaran matematika, tapi kamu juga menghindari untuk bertanya. Apakah ada alasan untuk kenapa kamu tidak ingin bertanya? Sebenarnya saya takut ditertawakan oleh teman-teman. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal ini adalah respon singkat dan sederhana yang diberikan oleh konselor untuk menunjukkan bahwa mereka aktif mendengarkan dan mendorong klien untuk terus berbicara. Iya. Ibu mengerti. Coba bisa Rani ceritakan lebih tentang itu? Saya akan melihat teman-teman di kelas pada saat pelajaran matematika. Saya melihat mereka semua mengerti pelajaran tersebut, Ibu. Dan saya merasa hanya saya yang tidak mengerti pelajaran matematika. Saya merasa Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.